Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipo Anugrah Ramadan, NIM 211102075. Di sini saya akan menjelaskan definisi peran birokrasi sebagai instrumen pengendalian korupsi di Indonesia. Perkembangan korupsi pada birokrasi pemerintah Indonesia. Perkembangan korupsi dalam birokrasi pemerintah Indonesia adalah masalah yang serius dan kompleks. Upaya reformasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem birokrasi. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum dalam upaya memerangi korupsi. Hanya dengan reformasi yang efektif, Indonesia dapat membangun birokrasi yang bersih dan mampu melayani kepentingan publik dengan baik. Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa di Indonesia dan akan membutuhkan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara menghambat proses demokrasi yang berlangsung baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan sosial. Tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemerintah saja, perlu juga dukungan seluruh aspek negara, termasuk seluruh sektor masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tergerus oleh mereka yang begitu menodai pemerintah saat ini karena pejabat pemerintah semakin banyak terlibat dalam praktik korupsi, termasuk tentunya penegak hukum, jika tidak tegas menangani kasus korupsi. Perkembangan korupsi di Indonesia. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi memiliki banyak bentuk, seperti yang pertama, korupsi legislatif, seperti penyuapan dalam beberapa kasus untuk mengubah peraturan yang menguntungkan individu atau kelompok. Korupsi dalam pekerjaan umum, partisipasi sistematis dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Salah satu hal yang penting untuk diupayakan adalah perbaikan birokrasi yang lebih dinamis dan ramping. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tentang penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional telah diterbitkan. Pasal 3 Permenpan menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan sistem e-government. Perkembangan korupsi di Indonesia adalah suatu isu yang kompleks dan terus berubah seiring waktu. Meskipun telah ada upaya keras untuk mengendalikan korupsi, tantangan masih terus muncul. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan korupsi di Indonesia. Yang pertama, skala korupsi. Korupsi di Indonesia telah memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi adalah ukuran yang digunakan oleh Transparansi Internasional untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara. Yang kedua, lembaga anti korupsi. Indonesia telah membentuk lembaga anti korupsi yang penting dalam upaya melawan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keempat, kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap korupsi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat semakin kritis terhadap praktik korupsi dan lebih berani melaporkan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Reformasi birokrasi dan sistem hukum. Upaya birokrasi dan sistem hukum terus dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang lebih baik. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan obat mujarab pemberantasan korupsi, namun reformasi birokrasi tidak bisa berdiri sendiri. Reformasi birokrasi memerlukan komitmen, kapasitas, dan koherensi semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan negara, termasuk aparatur negara dan warga negara. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang mewadai seluruh aspek nilai-nilai yang tertanam dalam penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi membutuhkan soft skill untuk menegakkan berbagai regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Master Plan Reformasi Sistem Birokrasi dan Roadmap Reformasi Sistem Birokrasi telah dimusnahkan, dan zona bersih telah dibuat batas-batasnya.
dengan harapan dapat semakin memperkecil ruang bagi birokrat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi melibatkan penyimbangan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan kontrol masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Reformasi birokrasi bukan sekedar regulasi, melainkan gerakan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sebagai dorongan terus-menerus untuk pengendalian yang efektif. Inilah sebenarnya himbauan para reformis dalam pergerakan reformasi tahun 1998. Seruan untuk memperbaiki tata pemerintahan begitu besar sehingga mencerminkan himbauan transformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, yaitu mempererat interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Arah menuju good governance merupakan tujuan bersama dan akan terus kita dorong pencapaiannya. Good governance adalah manajemen, termasuk pekerjaan birokrasi, swasta, dan masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh William Dunn, ia mengkritik paradigma administrasi publik, berpendapat bahwa berbagai pendekatan termasuk administrasi publik baru dan pelayanan publik baru merupakan komponen penting dari reformasi birokrasi. Bahkan dalam kritiknya, Dunn menyebutkan reformasi birokrasi harus dibarengi dengan reformasi administrasi. Reformasi birokrasi pelayanan publik. Secara teoretis, reformasi adalah perubahan dengan kedalaman yang terbatas, sedangkan keluasaan perubahan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Realisasi ini menjadi lebih jelas jika perbedaan dibuat antara revolusi. Konsep terakhir adalah kedalaman perubahan radikal, namun keluasaan perubahan juga melibatkan seluruh masyarakat. Sebagai perubahan yang terbatas, tetapi melibatkan seluruh masyarakat. Reformasi juga berimplikasi pada penataan ulang struktur masyarakat termasuk cita-cita, lembaga, dan saluran. Proses pencapaian tujuan tersebut salah satu dampak globalisasi dan proses reformasi adalah munculnya tuntutan publik yang kuat akan good governance dalam pemerintahan. Oleh karena itu, model pemerintah lama tidak lagi sejalan dengan tatanan sosial yang berubah. Dari model pemerintahan semula dengan gaya sentralisasi, eksklusi, monopoli, formalisasi, birokrasi, nepotisme, dan kekuasaan tidak bertanggung jawab, menjadi demokrasi desentralisasi, model dan gaya pemerintahan inklusif partisipatif, transparan, efisien, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tren model pembangunan tata kelola yang dipengaruhi oleh nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang semakin kuat. Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Gerakan reformasi politik tahun 1998 yang diikuti dengan keluarnya Undang-Undang Otonomi Nomor 22 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah membawa perubahan sistem ketatanegaraan dari model sentralisasi menjadi model terdesentralisasi. Kedua, undang-undang ini menyebabkan perubahan peran yang harus dimainkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah pusat sangat besar di segala bidang pembangunan. Pemerintah pusat mengendalikan administrasi dan pengelolaan pembangunan daerah. Namun, diberlakukannya otonomi daerah, peran pemerintah pusat semakin melemah. Karena saat ini pemerintah pusat hanya berperan dalam 5 aspek politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, mata uang dan keuangan, serta agama. Gelombang reformasi yang digulirkan pada 1998 ternyata gagal menciptakan kesejahteraan umum bagi rakyat. Barangkali penyebab yang paling mudah tunjukkan dari kesulitan kesejahteraan umum masyarakat adalah kualitas birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah yang buruk adalah alasan utama negara ini tidak pernah berakhir resesi. Birokrasi pemerintah adalah mesin penggerak pembangun dan pelayanan masyarakat. Menurut Prasojo, situasi diperumit oleh beberapa hal.
Pertama, keseriusan dan kemauan politik untuk menghidupkan merevitalisasi mesin birokrasi sangat lemah. Kalau mau dibilang tidak ada. Kedua, birokrasi pemerintah merupakan sasaran yang sangat potensial bagi partai politik untuk menjarah dana negara melalui aliansi politik dan birokrasi. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku birokrasi untuk melayani masyarakat belum kondusif sejak kita merdeka. Kesimpulannya, korupsi merupakan masalah serius yang melanda Indonesia dan memiliki dampak negatif pada efisiensi pemerintahan, pembangunan, dan keadilan. Oleh karena itu, peran birokrasi dalam mengendalikan korupsi menjadi sangat penting. Redefinisi peran birokrasi sebagai instrumen pengendalian korupsi melibatkan perubahan dalam sistem, struktur, proses, dan budaya kerja birokrasi. Reformasi birokrasi diperlakukan untuk meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas birokrasi dalam mencegah dan menangani kasus korupsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran birokrasi dan dalam pengendalian korupsi di Indonesia meliputi tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengawasan yang efektif, peningkatan integritas dan etika pegawai, simplifikasi dan digitalisasi proses birokrasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan birokrasi. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.